Palu hakim baru saja mengetuk ketukan terakhir. Aku resmi bercerai dari suami egois dan bebas dari mertua toksik. Tanpa mereka tahu, saat mereka sedang pamer di depan developer untuk membeli rumah mewah baru, jemariku menekan satu tombol di aplikasi ponsel. Blokir permanen kartu kredit atas namaku yang selama ini mereka kuasai. Selamat menikmati histeria dan rasa malu yang luar biasa saat transaksi kalian ditolak total. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara ketukan palu hakim bergema dengan begitu nyaring di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, memutus ikatan suci yang selama 5 tahun ini terasa seperti tali gantungan yang perlahan mencekik leherku. Detik itu juga, statusku resmi berubah menjadi seorang janda di usianya yang baru menginjak 25 tahun, sebuah gelar yang bagi sebagian orang adalah aib, namun bagiku adalah lambang kemerdekaan yang paling hakiki. Aku mengembuskan napas panjang yang selama bertahun-tahun ini tertahan di dada, merasakan beban berat yang selama ini menggelayuti pundakku luruh seketika ke lantai ruang sidang yang dingin. Di sampingku, pria yang baru saja resmi menjadi mantan suamiku menatapku dengan tatapan mata yang dipenuhi amarah, dendam, dan keangkuhan yang masih tersisa, seolah dia adalah pihak yang paling dirugikan dalam perceraian ini. Aku tidak peduli lagi dengan tatapan tajamnya yang biasa membuatku gemetar ketakutan, karena hari ini, aku bukan lagi wanita lemah yang bisa dia intimidasi sesuka hatinya. Aku berdiri dengan anggun, membetulkan letak pashmina hitam premiumku yang membingkai sempurna wajahku yang kini tampak glowing tanpa beban, memamerkan siluet tubuhku yang tetap terjaga body goals di balik blus ketat warna lilac dan rok pensil tinggi yang membalut tubuhku dengan sangat elegan. Di luar ruang sidang, langkah kakiku terasa begitu ringan saat menyusuri koridor pengadilan yang modern dan diterpa cahaya matahari siang yang cerah, kontras dengan langkah kaki mantan suamiku yang menghentak-hentak penuh emosi di belakangku. Rendra, pria egois yang dahulu sangat kupuja, tiba-tiba mencengkeram lengan blus lilakku dengan kasar, memaksa tubuhku berbalik menghadap wajahnya yang merah padam karena menahan rasa murka yang luar biasa. Jangan pikir setelah cerai dariku kamu bisa hidup mewah dan bahagia ya, Sabrina. Kamu itu cuma perempuan udik yang beruntung bisa menikah dengan lelaki kota berpendidikan seperti aku, dan tanpa aku, kamu bukan apa-apa di kota besar ini. Bentaknya dengan suara bergetar, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan yang amat sangat. Aku hanya tersenyum manis. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya selama kami membina rumah tangga yang penuh dengan siksaan mental dan air mata. Perlahan tapi pasti, aku melepaskan cengkeraman tangannya yang kasar dari lenganku, lalu menepisnya dengan gerakan anggun seolah sedang membersihkan debu kotor yang menempel di pakaian mahalku. Simpan saja kesombonganmu itu untuk dirimu sendiri, Mas Rendra, karena mulai detik ini aku tidak lagi berkewajiban mendengarkan dongeng bualanmu yang tidak bermutu itu. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang, dingin, namun menusuk tepat di ulu hatinya yang paling dalam. Wajah Rendra seketika menegang, matanya melotot tidak percaya melihat keberanianku yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Setelah 5 tahun lamanya aku selalu menunduk patuh seperti seorang babu di rumahnya. Dia menggeram rendah, mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh kemeja batik modernnya yang slim fit, tampak sangat ingin memaki lebih lambat lagi namun tertahan, karena beberapa orang di koridor mulai menatap kami dengan pandangan penasaran. Aku memanfaatkannya dengan membalikkan badan, berjalan meninggalkannya yang terpaku membisu di tempatnya, membiarkan aroma parfum mahalku tertinggal dan menampar harga dirinya yang setinggi langit itu. Di dalam hati, aku tertawa geli melihat bagaimana pria yang selalu membanggakan status sosialnya itu kini tampak begitu kecil dan tidak berdaya saat aku memutuskan untuk berhenti menjadi korbannya.
Sambil berjalan menuju mobil yang sudah menungguku di area parkir, aku merogoh ponsel boba terbaru dari dalam tas selempang kecilku, berniat untuk memeriksa beberapa notifikasi yang masuk sejak sidang dimulai tadi pagi. Sebuah pesan singkat dari aplikasi perbankan premium memunculkan sebuah notifikasi yang langsung menarik perhatian utamaku, menampilkan laporan transaksi yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Senyumku semakin melebar saat membaca bahwa kartu kredit platinum atas namaku baru saja digunakan di sebuah gerai kopi mewah di dalam mall oleh seseorang yang sangat kukenal jenis konsumsinya. Siapa lagi kalau bukan mantan ibu mertuaku, Ibu Sofia, wanita paruh baya yang gila hormat dan selalu merasa dirinya adalah ratu sejagat yang berhak menikmati seluruh hasil keringat menantunya tanpa tahu diri. Mereka benar-benar tidak tahu malu, bahkan di hari anaknya resmi bercerai denganku, mereka masih saja asyik berfoya-foya menggunakan fasilitas mewah yang seluruh tagihannya dibebankan kepada rekening pribadiku. Ingatanku mendadak berputar kembali pada masa-masa sulit yang kulalui di rumah megah keluarga Rendra, di mana aku diperlakukan tidak lebih dari seorang pelayan tanpa gaji yang bertugas mengurus seluruh kebutuhan mereka. Setiap hari, Ibu Sofia selalu mencibir penampilanku, menghina keluargaku di kampung yang katanya miskin, dan menuduhku hanya mengincar harta anaknya yang sebenarnya tidak seberapa itu. Ironisnya, di balik semua hinaan kejam yang mereka lontarkan kepadaku, merekalah yang sebenarnya hidup menumpang pada kekayaan rahasia yang sengaja kubersihkan dari pengetahuan mereka selama ini. Kartu kredit platinum yang dipegang oleh Ibu Sofia adalah kartu tambahan yang kubuat atas nama pribadiku, yang awalnya berniat kuberikan sebagai wujud bakti seorang menantu agar dia bisa berbelanja kebutuhan bulanan rumah tangga dengan lebih mudah. Namun lambat laun, fasilitas itu disalahgunakan secara serakah oleh Ibu Sofia dan adik iparku untuk membeli tas-tas bermerek, perhiasan emas tiruan yang mencolok, hingga perawatan salon mewah yang harganya selangit. Rendra sendiri tidak pernah membelaku, dia justru selalu mendukung tindakan ibunya dan menganggap bahwa sudah sepantasnya aku membiayai gaya hidup mewah keluarganya sebagai bentuk kompensasi karena telah diterima di keluarga mereka. Ibuku itu sudah melahirkanku dan membesarkanku menjadi pria sukses, jadi wajar kalau dia menikmati sedikit fasilitas dari kamu yang cuma berdiam diri di rumah. Begitu kata-kata kejam yang selalu Rendra ucapkan setiap kali aku mencoba memprotes tagihan kartu kredit yang membengkak hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Mereka semua buta oleh keserakahan, tidak pernah menyadari bahwa bisnis digital content creator dan agensi kreatif yang kujalankan secara diam-diam dari dalam kamar telah menghasilkan pundi-pundi rupiah yang jauh lebih besar dari gaji kantoran Rendra. Aku sengaja menyembunyikan kesuksesan finansial ini dan menampilkan diri sebagai istri yang bersahaja karena ingin melihat sejauh mana ketulusan hati mereka dalam menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Hasilnya sungguh luar biasa mengecewakan, karena yang mereka lihat dariku hanyalah sesosok wanita berhijab yang bisa mereka injak-injak harga dirinya tanpa perlu merasa bersalah sedikit pun. Aku masuk ke dalam mobil taksi daring yang sudah kupesan, duduk di kursi belakang yang sejuk, lalu menyandarkan punggungku yang terasa lelah namun dipenuhi energi kemenangan yang membuncah. Jemari lenturku dengan kuku yang terawat rapi mulai menari-nari di atas layar ponsel, membuka aplikasi mobile banking premium yang mengelola seluruh aset keuangan dan fasilitas kartu kredit yang kumiliki. Di sana, tertera dengan sangat jelas status kartu kredit platinum yang dipegang oleh Ibu Sofia masih dalam kondisi aktif dengan limit ratusan juta rupiah yang siap dikuras kapan saja. Aku tahu persis rencana besar yang sedang mereka jalankan hari ini, sebuah rencana yang sudah mereka sombongkan di depan seluruh kerabat jauh sebelum sidang putusan perceraian kami diketuk oleh hakim. Hari ini adalah hari di mana Ibu Sofia, Rendra, dan adik iparku berencana mendatangi kantor pemasaran perumahan elit untuk melakukan pembayaran uang muka rumah mewah baru
yang akan mereka pamerkan kepada dunia. Sudut bibirku terangkat membentuk sebuah seringai dingin yang penuh arti, membayangkan bagaimana wajah-wajah angkuh itu akan berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik akibat tindakan yang akan kulakukan sekarang. Selama ini mereka menganggapku bodoh, mengira bahwa aku akan tetap membiarkan mereka menikmati kekayaanku bahkan setelah Rendra menceraikanku demi mengejar wanita lain yang mereka anggap lebih setara. Mereka mengira aku adalah wanita lemah yang akan menangis tersedu-sedu meratapi nasib di pojokan kamar, meratapi kehilangan seorang suami egois yang bahkan tidak pernah menghargaiku sebagai seorang manusia. Mereka salah besar, karena penderitaanku telah berakhir hari ini, dan sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk merasakan badai kehancuran yang sesungguhnya akibat keserakahan mereka sendiri. Dengan penuh keyakinan dan tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam dada, jemariku bergerak mantap menuju menu pengaturan fasilitas kartu tambahan pada aplikasi ponselku. Layar ponselku kini menampilkan sebuah tombol berwarna merah menyala dengan tulisan yang sangat tegas. Nonaktifkan kartu secara permanen, sebuah fitur yang akan langsung memutus seluruh akses transaksi dalam waktu 1 detik saja. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati sensasi kekuasaan penuh yang kini berada di dalam genggaman tanganku, sesuatu yang selama 5 tahun ini selalu kuruntuhkan demi menjaga perasaan mantan suamiku. Aku menatap tombol merah itu seolah sedang menatap wajah Ibu Sofia yang judes dengan gincu merah menyalanya yang selalu sukses membuatku muak setiap kali dia berbicara kasar kepadaku. Selamat tinggal keluarga toksik, selamat menikmati awal dari kehancuran instan yang kalian ciptakan sendiri dengan tangan kalian yang serakah itu. Bisikku lirih di dalam kesunyian kabin mobil yang terus melaju membelah jalanan kota Jakarta yang padat. Jemariku yang ramping menekan tombol merah itu dengan satu ketukan mantap, memicu sistem perbankan untuk memproses perintah pemblokiran total secara real-time saat itu juga. Sebuah notifikasi konfirmasi berwarna hijau muncul di layar ponselku, memberikan pesan balasan yang sangat memuaskan. Kartu kredit tambahan berhasil dinonaktifkan permanen. Aku menyandarkan kepala ke sandaran kursi mobil, memejamkan mata sejenak sambil membayangkan Ibu Sofia yang saat ini pasti sudah berada di kantor pemasaran perumahan mewah dengan gaya hebohnya yang dipenuhi perhiasan emas mencolok. Mereka pasti sedang dilayani oleh marketing developer dengan sangat hormat, disuguhi minuman mahal, sambil bersiap menggesek kartu kreditku untuk transaksi bernilai ratusan juta rupiah yang mereka yakini akan berjalan lancar. Aku tidak sabar mendengar kabar selanjutnya, karena aku tahu betul bahwa beberapa saat lagi, dering telepon darurat atau pesan makian penuh kepanikan akan segera membanjiri ponselku saat mesin EDC mengeluarkan kertas penolakan transaksi. Babak pertama dari pembalasanku telah dimulai, dan aku akan memastikan bahwa pertunjukan histeria mereka hari ini akan menjadi tontonan paling memuaskan yang pernah kusaksikan seumur hidupku. Mobil taksi daring yang membawaku terus melaju membelah kepadatan lalu lintas kota Jakarta, menjauhkan diriku dari gedung pengadilan yang penuh kenangan pahit menuju kantor agensi kreatifku sendiri di kawasan bisnis terpadu. Di dalam kabin yang sejuk, aku menatap layar ponselku yang masih menampilkan status pemblokiran permanen kartu kredit tersebut, merasakan kepuasan batin yang begitu murni mengalir di dalam aliran darahku. Aku tahu persis kemana tujuan mantan keluarga mertuaku setelah ini, karena selama seminggu penuh sebelum perceraian, Ibu Sofia tidak henti-hentinya menelepon semua kerabatnya untuk menyombongkan diri. Dia dengan sangat bangga bercerita bahwa mereka akan membeli sebuah unit rumah klaster mewah di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan, sebuah properti impian yang harganya mencapai miliaran rupiah. Di dalam benak mereka yang serakah, kartu kredit platinum atas namaku adalah tambang emas tanpa batas yang bisa mereka kuras kapan saja untuk mewujudkan gaya hidup kelas atas yang sebenarnya berada jauh di luar kemampuan finansial mereka.
Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana di dalam kantor pemasaran perumahan mewah Grand Nirvana Residence pastilah sedang sangat sibuk dan dipenuhi aura kemewahan yang pekat. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana Ibu Sofia melangkah masuk ke dalam ruangan berlantai marmer mengkilap itu dengan dagu yang terangkat tinggi dan langkah kaki yang dibuat-buat seolah dia adalah seorang konglomerat sejati. Riasan wajahnya yang tebal dengan gincu merah menyala yang mencolok berpadu dengan hijab satin merah marun yang berkilau di bawah siraman lampu kristal gantung yang megah. Tidak lupa, pergelangan tangan dan jari jemarinya dipenuhi oleh berbagai macam perhiasan emas tiruan yang sengaja dia pamerkan ke kanan dan ke kiri agar semua orang di dalam ruangan itu tahu bahwa dia adalah wanita kaya raya. Di sampingnya, adik iparku yang manja ikut melangkah dengan gaya centil, menenteng tas bermerek hasil gesekan kartu kreditku pada bulan lalu, sementara Rendra berjalan di belakang mereka dengan kemeja batik slim fitnya, memasang wajah angkuh seolah dia adalah pria paling sukses di dunia. Kedatangan mereka yang sangat mencolok dan berisik itu tentu saja langsung disambut dengan sangat ramah oleh seorang pria muda yang bertindak sebagai marketing developer profesional di kantor tersebut. Pria muda berpakaian seragam necis warna biru navy, lengkap dengan kartu identitas yang tergantung di lehernya itu langsung membungkuk hormat, mempersilakan ketiga calon pembeli VIP ini untuk duduk di sofa kulit premium yang empuk. Dengan senyuman ramah yang terlatih, sang marketing langsung menyuguhkan secangkir kopi mahal dan beberapa camilan premium, memperlakukan keluarga mantan mertuaku Bak Raja dan Ratu yang siap mendatangkan komisi besar bagi penjualannya hari ini. Ibu Sofia semakin besar kepala mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Dia sengaja berbicara dengan suara yang dikeras-keraskan agar para calon pembeli lain di sekitar mereka bisa mendengar setiap kalimat sombong yang keluar dari mulutnya. Kami mau mengambil unit klaster yang paling besar dan strategis, Mas, yang pemandangannya langsung menghadap ke taman utama, karena anak saya ini adalah manajer sukses yang tidak suka tempat sempit, ujar Ibu Sofia dengan nada suara yang melengking tinggi penuh keangkuhan. Rendra yang duduk di samping ibunya hanya tersenyum bangga, sesekali membetulkan letak jam tangan emas tiruannya yang mencolok sembari mengangguk-angguk setuju seolah-olah dialah yang mengeluarkan uang untuk semua kemewahan ini. Sang marketing dengan cekatan langsung membuka brosur besar yang eksklusif dan menunjukkan maket perumahan mewah yang sangat megah di atas meja marmer di depan mereka, menjelaskan berbagai fasilitas premium yang akan mereka dapatkan. Pilihan yang sangat luar biasa, Ibu. Unit klaster tipe Royal Dinasti ini memang merupakan unit terbaik kami, dilengkapi dengan kolam renang pribadi, sistem keamanan pintar, dan garasi yang muat untuk 3 mobil mewah. Jelas sang marketing dengan nada suara yang penuh antusiasme melihat respons positif dari calon konsumennya. Ibu Sofia berpura-pura memeriksa brosur itu dengan teliti, meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti tentang detail arsitektur, karena fokus utamanya hanyalah gengsi dan pujian yang akan dia terima dari lingkaran pertemanannya nanti. Dia menoleh ke arah Rendra dan adiknya, lalu mengibaskan tangannya dengan gaya meremehkan seolah uang miliaran rupiah bukanlah masalah besar bagi keluarga mereka. Harganya tidak masalah bagi kami, Mas, yang penting prosesnya cepat dan hari ini juga kami bisa langsung mengamankan unitnya agar tidak diambil oleh orang lain, sahut Ibu Sofia dengan nada meremehkan, seolah-olah dia memiliki tumpukan uang tunai di dalam tasnya. Sang marketing tersenyum semakin lebar, dengan sigap mengeluarkan formulir pemesanan unit dan mulai mencatat data pribadi Rendra sebagai calon pemilik resmi rumah mewah tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Di dalam hati, mereka semua pasti sedang menertawakan diriku, mengira bahwa aku saat ini sedang menangis meratapi nasib di dalam angkutan umum setelah diusir dari kehidupan mereka yang terhormat itu. Mereka merasa telah memenangkan segalanya,
menyingkirkan seorang istri berhijab yang selalu mereka anggap sebagai beban, sekaligus berhasil mempertahankan fasilitas kartu kredit platinum berlimit ratusan juta rupiah yang mereka pikir akan tetap aktif selamanya. Rendra bahkan sempat berbisik kepada adiknya dengan senyuman licik, mengatakan bahwa keputusan menceraikan aku adalah langkah paling tepat yang pernah dia ambil dalam hidupnya, agar mereka bisa hidup lebih bebas tanpa gangguan dariku. Baik Ibu, untuk tanda jadi atau booking fee beserta uang muka pertama agar unit ini resmi terkunci atas nama Bapak Rendra, totalnya adalah sebesar 250 juta rupiah. Ucap sang marketing dengan nada sopan sembari menyodorkan selembar dokumen rincian pembayaran di atas meja marmer. Mendengar angka yang cukup fantastis itu, Ibu Sofia sama sekali tidak berkedip atau menunjukkan raut wajah terkejut. Dia justru tersenyum sinis penuh percaya diri yang sangat tinggi. Dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat dan dramatis agar terlihat elegan, dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum berwarna hitam mengkilap yang di atas permukaannya terukir dengan sangat jelas nama lengkapku, Sabrina Amira. Dia memegang kartu itu dengan dua jarinya yang dipenuhi cincin emas tiruan, lalu menyodorkannya kepada sang marketing dengan gaya seolah dia sedang membagikan sedekah kepada orang miskin. Silakan langsung diproses saja, Mas. Gesek dari kartu ini untuk seluruh biayanya. Tidak perlu dicicil karena kami tidak suka menunda-nunda pembayaran. Perintah Ibu Sofia dengan nada angkuh yang menggelegar di dalam ruangan. Sang marketing menerima kartu kredit platinum itu dengan kedua tangannya yang membungkuk takzim, merasa sangat kagum dengan penampilan dan kepuasan finansial yang ditunjukkan oleh wanita paruh baya di depannya ini. Pria muda itu kemudian berdiri dan berjalan menuju meja kasir yang terletak tidak jauh dari sofa tempat mereka duduk, mengambil sebuah mesin EDC, mesin gesek kartu, terbaru yang siap memproses transaksi bernilai fantastis tersebut. Sementara itu, Ibu Sofia, Rendra, dan adiknya mulai saling berpandangan dengan senyuman puas yang merekah di wajah mereka, membayangkan bagaimana foto-foto rumah baru mereka akan langsung menjadi viral di media sosial setelah ini. Mereka sudah menyusun rencana untuk mengadakan acara syukuran besar-besaran dengan mengundang seluruh tetangga kampung, hanya untuk memamerkan bahwa keluarga mereka telah berhasil naik kelas menjadi bagian dari kaum elit ibu kota. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik keheningan ponselku yang berada beberapa kilometer dari sana, sebuah badai kehancuran yang sangat mematikan telah siap menerjang harga diri mereka hingga hancur berkeping-keping. Di dalam taksi daring yang membawaku, aku melirik jam di pergelangan tanganku, memperkirakan bahwa saat ini adalah waktu yang sangat tepat di mana proses transaksi pemesanan rumah itu sedang berlangsung di kantor pemasaran. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku yang berdegup kencang bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa tidak sabar yang membuncah untuk menyaksikan kehancuran panggung sandiwara mereka yang penuh dengan kepalsuan itu. 5 tahun lamanya aku bersabar menghadapi cacian mereka, membiarkan diriku dihina sebagai wanita kampung yang tidak berpendidikan dan hanya menumpang hidup pada anak kebanggaan mereka yang kenyataannya berpenghasilan jauh di bawahku. Hari ini, keadilan yang sesungguhnya akan ditegakkan oleh tanganku sendiri, menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya memegang kendali atas seluruh kenyamanan hidup yang selama ini mereka nikmati dengan cara yang sangat serakah. Aku meletakkan ponselku di atas pangkuan, menunggu dengan tenang detak demi detak waktu yang akan membawa kabar gembira tentang runtuhnya kesombongan keluarga mantan mertuaku itu. Kembali ke kantor pemasaran, sang marketing memasukkan jumlah nominal transaksi sebesar 250 juta rupiah ke dalam mesin EDC dengan jemarinya yang cekatan, lalu menggesek kartu kredit platinum atas namaku itu pada slot pembayaran. Mesin kecil itu mengeluarkan suara titip yang nyaring, memulai proses komunikasi digital dengan server pusat bank penyedia layanan untuk memverifikasi ketersediaan limit dan keabsahan kartu yang digunakan. Ibu Sofia menyaksikan proses itu dengan senyuman yang semakin melebar.
Dia bahkan sempat melambaikan tangannya ke arah beberapa staf pemasaran lain yang memperhatikannya, menikmati seluruh atensi publik yang mengarah kepadanya saat itu. Rendra juga tampak melipat kedua tangannya di dada dengan gaya pria sukses yang sangat berwibawa, menunggu lembaran kertas resi transaksi keluar dari mesin sebagai bukti bahwa mereka telah resmi menjadi pemilik rumah mewah di kawasan elit tersebut. Namun, proses verifikasi yang biasanya hanya memakan waktu beberapa detik saja, tiba-tiba terasa berjalan sangat lama dan membuat layar mesin EDC berkedip-kedip dengan lampu merah yang tidak biasa. Sang marketing mengerutkan keningnya sejenak, menatap layar kecil pada mesin EDC yang terus menampilkan tulisan processing. Dalam waktu yang tidak wajar, membuat senyuman di wajahnya perlahan-lahan memudar digantikan oleh rasa bingung. Dia mencoba menekan beberapa tombol pada mesin, mengira bahwa mungkin terjadi gangguan sinyal atau kesalahan jaringan minor yang biasa terjadi pada sistem pembayaran elektronik di area gedung besar. Sementara itu, Ibu Sofia yang mulai menyadari adanya keterlambatan proses langsung berdaham keras, melayangkan tatapan mata yang tidak sabar dan sedikit kesal ke arah pria muda yang berdiri di balik meja marmer tersebut. "Kenapa lama sekali, Mas? Mesinnya rusak ya? Tolong cepat sedikit karena jadwal kami hari ini sangat padat untuk mengurus keperluan penting lainnya," tegur Ibu Sofia dengan nada suara yang mulai meninggi dan dipenuhi aura ketidaksabaran yang amat sangat. Sang marketing langsung membungkuk meminta maaf. Namun sesaat kemudian, sebuah bunyi bip panjang yang melengking keluar dari mesin EDC, dibarengi dengan munculnya sebuah tulisan tebal berwarna merah menyala di layar mesin yang langsung membuat seluruh ruangan mendadak menjadi sunyi senyap. Transaction declined, card blocked. Layar kecil pada mesin EDC itu seolah memancarkan aura dingin yang seketika membekukan senyuman angkuh di wajah Ibu Sofia, memantulkan tulisan tebal berwarna merah menyala yang sangat jelas terbaca. Transaction declined, card blocked. Sang marketing developer mengerutkan keningnya berulang kali, menatap layar mesin dan kartu kredit platinum hitam itu, bergantian dengan tatapan yang dipenuhi rasa tidak percaya sekaligus canggung. Atmosfer di dalam ruangan kantor pemasaran yang tadinya begitu hangat penuh sanjungan langsung berubah drastis menjadi sunyi senyap, menyisakan deru pelan pendingin ruangan yang mendadak terasa mencekam. Pria muda itu berdaham pelan, mencoba menjaga profesionalitasnya meskipun dalam hati dia mulai merasa curiga bahwa calon konsumen VIP di depannya ini mungkin tidak sekeren penampilannya. Dengan gerakan sopan namun tidak selunak sebelumnya, dia mengangkat wajahnya untuk menyampaikan kabar buruk yang akan menghancurkan harga diri keluarga mantan mertuaku itu hingga berkeping-keping. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu Sofia. Sepertinya ada sedikit kendala dengan metode pembayaran yang Ibu gunakan baru saja," ucap sang marketing dengan nada suara yang sengaja direndahkan, namun tetap terdengar jelas oleh beberapa staf lain di sekitar meja marmer. Ibu Sofia langsung mendengus kencang, menepis ucapan itu dengan kibasan tangan jarinya yang penuh cincin emas tiruan, seolah-olah kesalahan mutlak ada pada sistem komputer kantor tersebut. "Kendala apa maksudmu, Mas? Jangan bercanda ya. Kamu tahu tidak? Itu kartu kredit platinum berlimit ratusan juta rupiah yang tidak pernah sekalipun bermasalah untuk belanja barang-barang mewah," seru Ibu Sofia dengan nada suara melengking tinggi, memamerkan kekesalannya agar semua orang tahu bahwa dia tidak layak diragukan. Matanya melotot tajam ke arah mesin EDC, sementara Rendra yang duduk di sampingnya mulai memajukan tubuhnya dengan kening yang berkerut dalam, merasa terusik karena ketenangan mereka terganggu oleh hal sekecil ini. "Betul, Mas, tolong dicek lagi dengan benar sinyal mesinnya, atau mungkin Mas salah memasukkan nominal angka transaksi kami tadi," timpal Rendra ikut angkat bicara dengan nada suara yang sengaja dibuat berat dan berwibawa khas seorang manajer kantoran. Sang marketing tersenyum tipis, sebuah senyuman formalitas yang mulai kehilangan rasa hormatnya,
lalu membalikkan mesin edisi tersebut ke arah Rendra dan ibunya agar mereka bisa melihat sendiri kenyataan pahit yang tertulis di sana. Saya sudah memasukkan nominal yang tepat sebesar 250 juta rupiah, Pak, namun sistem perbankan pusat langsung menolak transaksi ini dengan keterangan bahwa kartu Anda telah diblokir permanen, jelas sang marketing dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas. Mendengar kata diblokir permanen, wajah Ibu Sofia seketika berubah warna dari merah menahan amarah menjadi sedikit pucat, seolah-olah dia baru saja tersengat aliran listrik yang mengejutkan seluruh saraf di tubuh paruh bayanya. Tidak mungkin. Kamu pasti salah. Coba gesek sekali lagi, Mas. Yang benar saja kartu elit seperti ini bisa diblokir begitu saja. Jerit Ibu Sofia dengan suara yang semakin tidak terkontrol, membuat beberapa calon pembeli rumah mewah di sofa seberang langsung menoleh dan berbisik-bisik sinis. Rasa malu mulai merayap di tengkuk Rendra saat menyadari bahwa mereka kini menjadi pusat perhatian negatif di dalam ruangan yang sangat elegan tersebut. Sang marketing menghela napas pendek, lalu dengan patuh menuruti perintah itu demi membuktikan bahwa sistemnya tidak salah, dia kembali menggesek kartu hitam atas namaku itu untuk kedua kalinya pada mesin edisi. Mesin kembali berbunyi bip pendek, memproses data selama beberapa detik yang terasa seperti siksaan batin bagi Ibu Sofia, sebelum akhirnya mengeluarkan bunyi melengking panjang yang sama dengan tulisan merah yang identik, Transaction declined. Hasilnya tetap sama, Ibu, kartu ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena statusnya telah dinonaktifkan secara total oleh pemilik aslinya, kata sang marketing dengan nada yang kini terdengar lebih dingin dan datar, bahkan tanpa sadar dia sedikit menjauhkan dokumen pemesanan rumah mewah dari hadapan Rendra. Adik iparku yang manja langsung memeriksa ponselnya dengan panik, mencoba mencari tahu apakah ada gangguan massal pada jaringan bank hari ini, namun semua aplikasi berjalan dengan sangat normal. Wajah Rendra yang tadinya menyiratkan keangkuhan kini mulai dihiasi oleh bintik-bintik keringat dingin di pelipisnya, sementara jantungnya berdegup kencang karena sebuah firasat buruk tiba-tiba melintas di dalam benaknya. Dia tahu betul siapa pemilik sah dari kartu kredit platinum tersebut, sesosok wanita berhijab yang baru beberapa jam lalu dia caci maki dan dia usir dari hidupnya dengan penuh rasa jemawa di gedung pengadilan agama. Mas Rendra, coba kamu telepon jalang sialan itu sekarang juga. Pasti perempuan udik itu yang sudah berani berbuat macam-macam dengan kartu kita. Perintah Ibu Sofia dengan napas yang memburu, gincu merah menyalanya bergoyang seiring dengan bibirnya yang bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Jeritan kasarnya yang menggunakan kata-kata tidak pantas itu langsung membuat manajer kantor pemasaran yang berada di sudut ruangan berjalan mendekat untuk memastikan situasi tetap kondusif. Rendra dengan tangan yang sedikit gemetar segera merogoh kantong celananya, mengambil ponselnya dan mencari nama kontakku yang selama 5 tahun ini selalu dia abaikan kecuali jika dia butuh uang atau pelayanan. Di dalam benaknya, dia menolak percaya bahwa aku, Sabrina yang selalu penurut dan lemah lembut, memiliki keberanian dan ketegasan untuk melakukan sabotase finansial sekejam ini di hari perceraian kami. Sementara itu, di dalam ruang kerjaku yang nyaman di kantor agensi kreatifku, aku duduk di balik meja kayu ek yang elegan sembari menikmati secangkir teh melati hangat yang aromanya menenangkan jiwa. Ponsel boba terbaruku yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar hebat, menampilkan layar panggilan masuk dengan nama kontak Mas Rendra, yang berkedip-kedip seolah meminta pertolongan darurat. Aku tidak langsung mengangkatnya, melainkan membiarkan ponsel itu bernyanyi hingga dering terakhir, membiarkan pria di seberang sana merasakan siksaan kepanikan dan ketidakpastian yang membakar dadanya. Aku membetulkan letak pashmina hitamku di depan cermin kecil, menatap pantulan wajahku yang tampak sangat segar, cantik, dan penuh energi kemenangan yang tak terbendung oleh status baruku sebagai seorang janda. Setelah panggilan pertama mati,
Ponselku kembali bergetar untuk kedua kalinya dengan nama yang sama, dan kali ini aku memutuskan untuk mengangkatnya dengan keanggunan seorang pemenang sejati. Halo, ada perlu apa lagi meneleponku, Mas Rendra? Bukankah urusan kita sudah selesai setelah palu hakim diketuk tadi siang? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun memiliki penekanan yang begitu dingin menjerat lehernya. Di seberang telepon, suara napas Rendra terdengar sangat memburu, memotong kalimatku dengan sebuah bentakan penuh emosi yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa di depan publik. Sabrina, apa yang sudah kamu lakukan pada kartu kredit ibu? Kenapa transaksinya ditolak di kantor pemasaran rumah? Jangan main-main ya, kamu sengaja mau mempermalukan keluarga kami di depan umum, ha? Teriak Rendra tanpa tahu malu, suaranya terdengar sangat nyaring hingga aku bisa mendengar suara latar belakang Ibu Sofia yang sedang mengamuk histeris memaki staf kantor pemasaran. Aku melepaskan tawa kecil yang sangat renyah. Sebuah tawa meremehkan yang langsung membuat Rendra di seberang sana terdiam 1000 bahasa karena terkejut mendengarku tidak merasa takut sama sekali. Oh, jadi kalian sedang di kantor pemasaran rumah mewah ya? Sayang sekali, impian kalian untuk pamer rumah baru terpaksa harus kandas hari ini juga. Jawabku dengan nada mengejek yang sangat kentara, sengaja memanaskan situasi agar tensi darah mereka semakin melonjak naik. Dengar baik-baik, Rendra, kartu kredit itu dibuat atas nama pribadiku, menggunakan rekeningku, dan dibayar dengan hasil keringatku sendiri yang selama ini kalian injak-injak tanpa tahu diri. Jadi, setelah kita resmi bercerai, sangat logis bukan jika aku menonaktifkan fasilitas mewah itu dari tangan orang-orang asing yang serakah seperti kalian. Lanjutku dengan penekanan kata demi kata yang menusuk tepat di harga diri lelakinya. Suaraku yang terdengar sangat tegas dan tanpa keraguan itu, rupanya didengar oleh Ibu Sofia yang sejak tadi mendekatkan telinganya ke ponsel Rendra, membuat wanita tua itu langsung merebut ponsel dari tangan anaknya dengan gerakan kasar. Sabrina, dasar menantu durhaka, kurang ajar kamu ya. Cepat aktifkan lagi kartunya sekarang juga. Atau aku bersumpah akan mendatangi rumah orang tuamu di kampung dan mempermalukan mereka semua. Ancam Ibu Sofia dengan suara melengking histeris seolah-olah dia sedang kerasukan setan. Napasnya tersengal-sengal menahan rasa malu yang teramat sangat karena seluruh staf pemasaran kini menatapnya dengan pandangan jijik dan mengasihani. Aku hanya tersenyum dingin di balik gagang telepon, menggeser posisi dudukku dengan anggun yang memperlihatkan lekuk tubuh badi goalsku, bersiap memberikan pukulan telak berikutnya yang akan membuat mereka benar-benar jatuh miskin dalam waktu semalam. Suara jeritan histeris Ibu Sofia yang melengking membelah speaker ponselku sama sekali tidak membuat jantungku berdegup takut seperti 5 tahun lalu, melainkan memicu rasa puas yang amat mendalam. Aku memindahkan ponsel bobaku ke tangan kiri dengan gerakan anggun, membiarkan wanita paruh baya di seberang sana menghabiskan sisa tenaganya untuk memaki-maki angin dengan gincu merahnya yang kini pasti sudah berantakan karena peluh kepanikan. Di balik meja kerja kayu eku yang kokoh, aku menyilangkan kaki, memperlihatkan siluet rok pensil tinggi yang membalut sempurna tubuh badi goalsku dengan sangat elegan dan berkelas. Sungguh sebuah pemandangan yang kontras. Aku di sini duduk sebagai CEO agensi kreatif yang sukses, sementara mantan mertuaku di sana sedang mengemis fasilitas finansialku di tengah ruangan berlantai marmer yang megah. Aku sengaja menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, membiarkan keheningan di sela panggilanku menjadi siksaan batin tersendiri bagi harga diri mereka yang baru saja runtuh di depan publik. Ancam saja sesukamu, Ibu Sofia yang terhormat, karena jangankan mendatangi kampung halamanku, ongkos untuk pulang dari kantor pemasaran itu saja mungkin kalian tidak punya jika kartu kreditku kumatikan. Jawabku dengan nada suara yang teramat santai namun syarat akan hinaan yang mematikan.
Kalimat telak itu seketika membungkam suara melengking Ibu Sofia di seberang sana, digantikan oleh suara embusan napasnya yang tersengal-sengal seperti orang yang kekurangan oksigen akibat syok yang luar biasa. Di latar belakang panggilan, aku bisa mendengar suara bisik-bisik dari para staf dan pengunjung kantor pemasaran Grand Nirvana Residence yang mulai mencemooh drama keluarga tersebut. Mereka yang awalnya mengagumi perhiasan emas mencolok milik Ibu Sofia, kini pasti sedang menatap wanita tua itu dengan pandangan jijik karena ketahuan menggunakan kartu kredit atas nama mantan menantunya yang baru saja diceraikan. Rendra yang tampaknya tidak tahan melihat ibunya dipermalukan, langsung merebut kembali ponselnya dengan kasar. Terdengar dari suara gesekan speaker yang berisik sebelum suaranya yang berat kembali memenuhi panggilan. Sabrina, cukup. Kamu jangan keterlaluannya. Biar bagaimanapun, ibu itu pernah menjadi ibumu juga, jadi punya sopan santun sedikit kalau berbicara dengan orang tua. Bentak Rendra dengan sisa-sisa ego lelakinya yang mencoba berkuasa atas diriku. Aku tertawa renyah, sebuah tawa yang begitu lepas dan merdu, terdengar seperti melodi pengusir setan yang paling ampuh untuk menghancurkan mental pria yang terbiasa hidup dari hasil jerih payah istrinya ini. Ibu? Maaf sekali, Mas Rendra, sejak palu hakim diketuk 3 kali tadi siang, wanita judes dan serakah itu bukan siapa-siapaku lagi, begitu juga dengan kamu yang sekarang hanya seonggok mantan suami tidak berguna. Sahutku tegas tanpa ada sedikit pun keraguan dalam artikulasi bahasaku. Kamu benar-benar keterlaluan, Sabrina. Ingat, rumah yang mau kami beli ini juga demi kenyamanan keluarga, dan kalau kamu matikan kartunya sekarang, reputasiku sebagai manajer di kantor bisa hancur kalau sampai pihak developer membatalkan kesepakatan ini secara sepihak. Cecar Rendra dengan nada yang mulai melemah, menyiratkan keputusasaan yang amat sangat di balik balutan kemeja batik slim fitnya yang kini pasti sudah basah oleh keringat dingin. Aku tersenyum tipis menatap pantulan diriku di jendela kaca besar ruang kerjaku yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang megah. Reputasimu? Sejak kapan seorang pria yang membiarkan ibunya memeras dompet istrinya sendiri memiliki reputasi yang patut dibanggakan, Mas? Sindirku tajam, menusuk langsung ke pusat harga diri lelakinya hingga terdengar suara geraman rendah penuh amarah dari tenggorokannya. Di kantor pemasaran, suasana semakin mendingin saat sang marketing developer muda dengan perlahan namun pasti mulai merapikan kembali brosur eksklusif dan maket rumah mewah tipe Royal Dynasty dari atas meja marmer. Gerakan tangan staf tersebut seolah menjadi simbol nyata bahwa keluarga mantan mertuaku sudah tidak lagi dianggap sebagai konsumen VIP yang layak dihormati dengan kopi mahal. Mohon maaf Bapak Rendra dan Ibu Sofia, karena transaksi uang muka sebesar 250 juta rupiah ini ditolak oleh sistem, maka kami tidak bisa memproses penguncian unit rumah untuk hari ini, ucap sang marketing dengan nada suara formal yang sangat dingin, jauh berbeda dari sambutan hangatnya beberapa menit yang lalu. Wajah Rendra seketika memerah pada menahan rasa malu yang amat sangat, sementara adiknya yang manja langsung menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik tas bermerek tiruan yang dia bawa. Ibu Sofia yang tidak terima diperlakukan seperti itu, langsung menggebrak meja marmer di depannya dengan tangan yang gemetar, membuat cangkir kopi mahal di atasnya berdenting nyaring dan menarik perhatian manajer keamanan. Kalian jangan lancang ya. Anak saya ini manajer sukses. Kami pasti bisa membayar rumah ini. Ini pasti hanya kesalahan teknis dari Bang Jalang itu. Teriak Ibu Sofia dengan mata terbelalak lebar, mengabaikan fakta bahwa seluruh pasang mata di dalam ruangan itu kini memandanginya dengan tataran penuh kejijikan. Sang manajer kantor pemasaran yang bertubuh tegap segera berjalan mendekat, berdiri di samping meja mereka dengan kedua tangan yang tertaut di depan tubuh, memasang ekspresi tegas tanpa kompromi. Mohon maaf Ibu,
Kami meminta dengan hormat agar Ibu menjaga ketenangan di dalam area kantor kami, atau kami terpaksa harus meminta bantuan petugas keamanan untuk mengantar Ibu keluar," tegur sang manajer dengan nada yang sangat berwibawa namun menusuk ego Ibu Sofia hingga ke dasar terdalam. Mendengar teguran keras dari pihak keamanan, nyali Ibu Sofia seketika menciut, menyisakan rasa panik dan histeria yang bercampur aduk menjadi satu di dalam benak tuanya yang gila hormat. Dia menoleh ke arah Rendra dengan tatapan meminta pertolongan, namun anak kebanggaannya itu pun hanya bisa berdiri terpaku dengan pandangan kosong, menyadari bahwa mereka baru saja menderita kekalahan telak di depan umum. Rendra kembali mendekatkan ponsel ke telinganya, suaranya kini tidak lagi membentak, melainkan berubah menjadi rintihan penuh permohonan yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. "Sabrina, tolonglah. Mas mohon kali ini saja. Aktifkan kartunya selama 10 menit saja untuk menggesek uang muka ini. Setelah itu kamu bebas melakukan apa saja. Mas janji akan mengganti uangnya nanti setelah bonus tahunanku cair," rintih Rendra, mencoba mengemis belas kasihan dari wanita yang selama 5 tahun ini selalu dia sepelekan. Aku memperbaiki posisi dudukku, mengusap pelan ujung jilbab pashmina hitamku yang membingkai wajah manis dan imutku yang kini memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. "Mengganti uangku, Mas? Menggunakan bonus tahunanmu yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan belanja salon ibumu bulan lalu? Jangan melawak di siang bolong begini, Rendra," jawabku dengan nada meremehkan yang sangat telak. "Selama 5 tahun aku diam bukan karena aku bodoh atau tidak tahu bahwa kalian memanfaatkan uangku untuk bergaya elit padahal ekonomi kalian sulit. Aku hanya ingin melihat sampai di mana batas keserakahan kalian, dan hari ini di kantor pemasaran ini, kalian sendiri yang telah menunjukkan bahwa kalian tidak lebih dari sekelompok benalu yang tidak tahu diri," lanjutku dengan untaian kata yang tertata rapi namun menghancurkan sisa-sisa mental mantan suamiku. Rendra terdiam 1000 bahasa di seberang sana, napasnya terdengar berat dan putus-putus seolah-olah dia baru saja dijatuhi hukuman mati oleh kata-kataku yang begitu jujur dan tak terbantahkan. Dia baru menyadari bahwa Sabrina yang ada di hadapannya sekarang bukanlah Sabrina yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman tulus di pintu rumah sambil membawa segelas air putih hangat setelah dia lelah bekerja. Sabrina yang sekarang adalah seorang wanita mandiri, cantik, modis, dan memiliki kuasa penuh atas jutaan rupiah yang selama ini menjadi urat nadi dari kemewahan hidup keluarganya. "Jadi, kamu benar-benar tidak mau membantu kami, Sabrina? Kamu tega melihat ibu jantungan dan pingsan di tempat ini karena menahan malu?" tanya Rendra dengan suara yang bergetar hebat, mencoba menggunakan taktik manipulasi emosional terakhirnya yang biasa dia gunakan dulu. "Kalau ibumu pingsan, tinggal panggil ambulans, Mas. Jangan panggil aku karena aku bukan dokter keuangan yang berkewajiban menyembuhkan penyakit gila hormat keluarga kalian," jawabku dingin sebelum menekan tombol merah di layar ponselku untuk memutuskan panggilan secara sepihak. Aku meletakkan ponsel boba itu kembali ke atas meja kerja dengan bunyi ketukan pelan, lalu mengembuskan napas lega yang terasa sangat menyegarkan di dalam rongga dadaku yang kini sepenuhnya bersih dari racun masa lalu. Aku tersenyum manis menatap pintu ruang kerjaku yang diketuk dari luar oleh sekretaris pribadiku, menandakan bahwa sudah waktunya bagiku untuk kembali fokus pada bisnis kreatifku yang terus berkembang pesat. Babak kehancuran mereka baru saja dimulai di kantor pemasaran itu, dan aku tahu betul bahwa setelah ini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit yang jauh lebih mengerikan saat tagihan-tagihan lain mulai berdatangan tanpa ada lagi kartu kreditku yang menopangnya. Setelah aku memutuskan sambungan telepon secara sepihak, suasana di dalam kantor pemasaran Grand Nirvana Residence benar-benar berubah menjadi neraka jidat bagi keluarga Rendra.
Ibu Sofia terduduk lemas di atas sofa kulit premium yang beberapa menit lalu dia duduki dengan keangkuhan seorang ratu, sementara napasnya tersengal-sengal menahan rasa malu yang menguliti harga dirinya. Riasan wajahnya yang tebal kini tampak luntur oleh keringat dingin yang bercucuran dari balik hijab satin merah marunnya, membuat penampilannya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Di sampingnya, Rendra hanya bisa menatap layar ponselnya yang telah menggelap dengan pandangan kosong, menyadari bahwa runtuhnya akses finansial dari diriku adalah awal dari kiamat kecil bagi gaya hidup mewah yang selama ini dia banggakan. Beberapa calon pembeli lain yang berada di dalam ruangan itu terang-terangan melayangkan tatapan sinis penuh cibiran, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah perhiasan emas mencolok milik Ibu Sofia yang kini terasa seperti beban yang sangat memalukan. Sang marketing developer muda yang necis itu kini berdiri tegak dengan melipat tangan di depan dada, tidak lagi membungkuk takzim ataupun menawarkan cangkir kopi mahal seperti saat pertama kali mereka datang. Dengan gerakan yang sangat tegas, dia mengambil kembali lembar formulir pemesanan unit rumah mewah tipe Royal Dynasty yang baru setengah terisi, lalu memasukkannya ke dalam map berkas dengan bunyi petikan yang nyaring. Karena tidak ada metode pembayaran alternatif yang valid untuk menyelesaikan biaya tanda jadi hari ini, maka dengan berat hati kami harus membatalkan antrean unit ini untuk Bapak Rendra. Ucap staf tersebut dengan nada suara yang sangat datar dan profesional, tanpa menyisakan sedikit pun rasa hormat di dalamnya. Kalimat itu bagaikan hantaman gada besi yang telak menghancurkan sisa-sisa harapan Ibu Sofia untuk memamerkan rumah baru kepada para tetangga di kampung halamannya. Ayo Ibu Rendra, kita keluar dari tempat terkutuk ini sekarang juga. Pihak marketing di sini sama sekali tidak becus melayani konsumen kelas atas seperti kita. Seru adik iparku dengan suara yang dibuat-buat ketat, mencoba menutupi rasa malunya yang teramat sangat sembari menyambar tas bermerek tiruannya dengan kasar. Dia segera berdiri dan melangkah terburu-buru menuju pintu keluar kaca besar, menundukkan kepalanya dalam-dalam agar wajahnya tidak tersorot oleh kamera pengawas atau pandangan mata orang-orang di dalam ruangan. Rendra dengan sisa-sisa kekuatannya terpaksa memapah tubuh Ibu Sofia yang mendadak terasa sangat lemas dan gemetar, menuntun wanita tua itu berjalan gontai menyusuri lantai marmer mengkilap yang tadi mereka injak dengan penuh kesombongan. Langkah kaki mereka yang terseret-seret menjadi tontonan gratis yang sangat memuaskan bagi seluruh staf kantor pemasaran yang kini tersenyum sinis menyaksikan kepergian kawanan benalu yang ketahuan tidak bermodal tersebut. Begitu mereka tiba di area luar lobi kantor pemasaran yang megah, embusan angin siang kota Jakarta yang panas seolah menampar kesadaran mereka tentang realitas baru yang harus mereka hadapi setelah perceraianku. Tidak ada lagi mobil jemputan mewah, tidak ada lagi supir pribadi yang kubayar, dan yang paling mengenaskan, mereka bahkan bingung bagaimana caranya untuk pulang ke rumah kontrakan mereka yang berada di pinggiran kota. Ibu Sofia langsung mengempaskan tangan Rendra dengan sisa tenaganya, lalu menatap anak laki-laki kebanggaannya itu dengan sepasang mata bulat yang memancarkan amarah sekaligus kepanikan yang luar biasa. Rendra, kamu lihat apa yang dilakukan jalang berhijab itu kepada ibumu? Kenapa kamu diam saja seperti lelaki penakut saat harga diri kita diinjak-injak di dalam sana, ha? Teriak Ibu Sofia melengking tinggi, mengabaikan beberapa petugas keamanan yang menatap mereka dengan dahi berkerut di dekat pos penjagaan. Wajah Rendra yang sawo matang seketika berkerut menahan beban stres yang mendadak menumpuk di pundaknya, membuat kemeja batik slim fitnya tampak kusut terkena keringat yang terus mengalir deras dari lehernya. Ibu jangan menyalahkan Rendra terus. Rendra juga tidak tahu kalau Sabrina sekasar itu sampai berani memblokir kartu kreditnya tepat di hari perceraian kami. Sahut Rendra dengan nada suara yang mulai meninggi, tidak lagi mampu menjaga kesopanannya di depan ibunya yang selalu menuntut banyak hal di luar batas kemampuannya.
Sekarang lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya pulang, karena uang tunai di dompet Rendra tidak akan cukup untuk membayar taksi eksekutif seperti yang biasa ibu minta setiap kali kita pergi keluar. Lanjut Rendra sembari merogoh dompet kulitnya, memperlihatkan beberapa lembar uang berwarna biru yang nilainya sangat kontras dengan gaya hidup elit yang biasa mereka pamerkan. Mendengar kenyataan pahit bahwa anak kebanggaannya yang selalu dia puji sebagai manajer sukses ternyata tidak memiliki cukup uang bahkan untuk ongkos pulang, Ibu Sofia seketika bungkam dengan wajah yang semakin pucat pasi. Dia teringat kembali pada masa-masa di mana aku selalu menyiapkan mobil sewaan premium beserta uang saku jutaan rupiah setiap kali wanita tua itu ingin menghadiri acara arisan atau perkumpulan keluarga besarnya. Selama 5 tahun ini, mereka telah dibutakan oleh kemudahan finansial yang kusediakan secara cuma-cuma, mengira bahwa semua kemewahan itu berasal dari karir Rendra yang sebenarnya biasa-biasa saja di kantornya. Mereka tidak pernah mau tahu bahwa seluruh biaya hidup, token listrik rumah megah yang mereka tempati, hingga cicilan mobil yang dipakai Rendra semuanya bermuara pada rekening perusahaan agensi kreatif milikku yang mereka sepelekan. Ya sudah, kita pakai aplikasi ojek daring saja, Mas. Cari yang harganya paling murah agar sisa uangnya bisa untuk membeli makan siang kita yang tertunda ini. Celetuk adik iparku dengan nada malas dan cemberut, terpaksa menurunkan gengsinya yang setinggi langit demi bisa keluar dari area perumahan elit tersebut. Ibu Sofia hanya bisa mengeluh dan meratapi nasibnya sembari berjalan menuju halte bus terdekat yang berada beberapa ratus meter di luar gerbang utama Grand Nirvana Residence, sebuah aktivitas fisik yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan sejak menikmati fasilitas kartu platinumku. Sepanjang jalan, wanita parubaya itu terus bergumam memaki namaku dengan segala sumpah serapah, berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan membalas perbuatanku ini dengan cara apapun yang dia bisa. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa penderitaan fisik yang mereka rasakan siang ini hanyalah permulaan kecil dari runtuhnya seluruh topeng kemewahan yang selama ini mereka kenakan untuk menipu dunia. Sementara itu, di dalam ruang kerjaku yang sejuk dan wangi aromaterapi lavender, aku duduk dengan sangat tenang sembari memeriksa beberapa dokumen laporan keuangan bulanan agensi kreatifku yang menunjukkan grafik kenaikan omzet yang sangat signifikan. Tampilan jilbab pashmina hitam premium dan blus ketat warna lilac yang kukenakan hari ini seolah memancarkan aura seorang wanita karir muda berusia 25 tahun yang sukses, mandiri, dan tidak terkalahkan oleh badai kehidupan. Aku meletakkan pulpen mahalku ke atas meja kayu ek, lalu meraih cangkir teh melatiku dan menyesapnya perlahan, merasakan kehangatan cairan itu mengalir ke tenggorokanku bersamaan dengan rasa damai yang telah lama hilang dari hidupku. Ponsel boba terbaruku kembali bergetar di atas meja, namun kali ini bukan dari nomor Rendra, melainkan sebuah notifikasi dari sistem keamanan perbankan yang memberikan laporan berkala mengenai aktivitas akun pribadiku. Notifikasi tersebut menampilkan daftar panjang penolakan transaksi otomatis yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan pada beberapa platform belanja online, salon kecantikan berlangganan, dan cicilan barang mewah yang semuanya terhubung dengan kartu kredit platinum yang baru saja kublokir. Rupanya, bukan hanya transaksi rumah mewah saja yang gagal total, melainkan seluruh sistem pendanaan gaya hidup parasit keluarga mantan mertuaku telah lumpuh total dalam waktu 1 detik setelah tombol blokir kutekan di pengadilan tadi. Aku tersenyum manis. Sebuah senyuman imut namun menyimpan ketegasan sedingin es yang tidak akan pernah luluh oleh air mata penyesalan apapun dari mulut mereka kelak. Kalian yang memilih untuk menendangku keluar dari kehidupan kalian karena menganggapku miskin, maka sekarang setialah pada pilihan kalian untuk kembali hidup di tanah tempat kalian berasal, bisikku lirih penuh kepuasan tersendiri. Aku mematikan layar ponselku,
lalu berdiri dari kursi kerja empuku dan berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah jalanan ibu kota yang padat di bawah sana, menikmati kebebasan baruku yang seutuhnya. Detik ini, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan ada satu orang pun yang menginjak-injak harga diriku atau memanfaatkan ketulusan hatiku demi keuntungan pribadi mereka. Kehidupan baruku sebagai seorang janda muda yang kaya raya, cantik, dan berkelas baru saja dimulai hari ini, dan aku akan memastikan bahwa setiap langkah kakiku ke depan hanya akan membawa kesuksesan yang semakin tinggi. Sementara di luar sana, mantan suamiku dan ibunya harus bersiap menerima kenyataan bahwa esok hari, debt collector dan tagihan-tagihan nyata akan mulai mengetuk pintu rumah mereka tanpa ada lagi namaku yang bisa mereka jadikan tameng pelindung. 3 hari setelah ketukan palu pengadilan resmi membebaskanku, aku memilih untuk memanjakan diriku di sebuah klinik kecantikan premium di kawasan SCBD Jakarta Pusat. Sambil berbaring santai menikmati pijatan lembut di wajahku yang kian bersih dan glowing, aku memikirkan betapa indahnya hidup tanpa beban makian-maki dari mulut mantan mertua. Balutan gaun slim fit sutra berwarna hijau zamrud yang kukenakan hari ini memperlihatkan dengan sempurna bentuk tubuhku yang tetap body goals dan proporsional. Di usia 25 tahun ini, aku merasa berada di puncak kecantikan dan kesuksesan finansial yang sesungguhnya, jauh meninggalkan bayang-bayang masa lalu sebagai istri yang tertindas. Ponsel boba terbaruku yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur spa tiba-tiba bergetar hebat, memecah kesunyian ruangan dengan rentetan panggilan yang tidak asing lagi di mataku. Layar ponsel menampilkan nama Rendra yang menelepon untuk kesekian kalinya sejak pagi tadi, namun kali ini aku memutuskan untuk membiarkan asisten pribadiku yang mengangkatnya setelah sesi perawatanku selesai. Aku tahu betul mengapa mantan suamiku itu mendadak menjadi begitu agresif mencariku seperti orang kesurupan yang kehilangan arah. Kemarin adalah tanggal 28, hari di mana seluruh sistem auto-debit untuk tagihan rutin bulanan rumah kontrakan mewah, asuransi, dan cicilan mobil sport tiruan milik Rendra jatuh tempo secara bersamaan. Karena seluruh sistem pembayaran tersebut telah kupindahkan ke rekening baru yang terputus total dari akses keluarga mereka, bisa dipastikan rumah mereka kini sedang diguncang kepanikan yang luar biasa. Aku tersenyum manis menatap langit-langit klinik kecantikan, membayangkan bagaimana wajah sok berwibawa Rendra kini berubah menjadi keriput karena dikejar-kejar oleh sistem penagihan otomatis yang kejam. Di tempat lain, suasana di dalam rumah kontrakan 2 lantai yang masih ditempati oleh keluarga Rendra di pinggiran Jakarta benar-benar mirip dengan kapal yang hampir tenggelam. Ibu Sofia duduk di ruang tamu dengan wajah sembab dan rambut yang acak-acakan di balik jilbab instan rumahannya yang lusuh, menatap tumpukan kertas surat peringatan berwarna merah di atas meja kopi. Gincu merah menyala yang biasa menjadi simbol keangkuhannya kini tidak lagi menghiasi bibirnya yang bergetar pucat menahan rasa takut dan cemas yang mendalam. Di depannya, Rendra mondar-mandir dengan kemeja kantor yang belum disetrika, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah akibat dering telepon dari bagian keuangan bank yang terus-menerus meneror ponselnya sejak jam 7 pagi. Adik iparku yang manja juga tidak kalah panik. Dia menangis terseduh-seduh karena akun belanja daring premiumnya dibekukan akibat gagal bayar cicilan tas mewah bulan ini. Bagaimana ini, Rendra? Kenapa pihak bank berani sekali mengirimkan surat ancaman penyitaan mobil kalau kita tidak membayar tunggakan dalam waktu 24 jam? Pekik Ibu Sofia dengan suara melengking yang kini tidak lagi terdengar berwibawa, melainkan penuh dengan nada histeria ketakutan. Matanya yang melotot tajam menatap anak laki-lakinya seolah-olah pria berusia 28 tahun itu bisa mengeluarkan keajaiban uang ratusan juta rupiah dalam sekejap mata. Rendra menghentikan langkah kakinya, lalu mengacak rambutnya dengan frustrasi
hingga penampilannya terlihat sangat kacau dan jauh dari kesan seorang manajer sukses perkotaan. Ibu pikir Rendra tidak pusing? Gaji Rendra bulan ini sudah habis dipotong untuk menutupi biaya denda pembatalan sepihak rumah di Grand Nirvana Residence kemarin. Balas Rendra dengan nada membentak, tidak lagi mampu menahan emosinya di depan ibunya yang gila hormat itu. Mendengar bentakan dari anak kesayangannya, Ibu Sofia seketika terperangah dengan mulut terbuka lebar, merasa tidak percaya bahwa anak yang selalu dia agung-agungkan kini berani bersuara keras kepadaku. Kamu berani membentak Ibu Rendra? Ini semua salahmu karena tidak bisa menjaga jalang berhijab itu agar tetap patuh dan membiayai hidup kita. Jerit Ibu Sofia sembari memukul dada bidang anaknya dengan tangan yang gemetar penuh amarah. Rendra hanya bisa mendengus kasar, melepaskan cengkeraman tangan ibunya dengan gerakan frustrasi karena dia tahu bahwa menyalahkan diriku saat ini sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah keuangan mereka yang sudah di ujung tanduk. Dia melihat saldo rekening banknya yang kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Sebuah angka yang sangat mengenaskan untuk seorang pria yang terbiasa hidup foya-foya menggunakan fasilitas kartu kredit platinum milik mantan istrinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu depan yang sangat keras dan bertubi-tubi mengejutkan mereka bertiga, membuat atmosfer di dalam rumah berlantai 2 itu mendadak menjadi sangat menegangkan seperti di film horor. Adik iparku dengan ragu berjalan menuju jendela, mengintip sedikit di balik gorden satin tebal untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung di jam kerja seperti ini dengan cara yang sangat tidak sopan. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat saat melihat 2 orang pria bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit hitam, sedang berdiri di depan pintu sambil membawa beberapa lembar dokumen resmi. Mas Rendra. Ibu, di luar ada debt collector dari perusahaan leasing mobil. Mereka membawa mobil derek di depan pagar rumah kita. Bisik adik iparku dengan suara gemetar ketakutan, air matanya mengalir semakin deras membasahi pipinya yang tembam. Mendengar kata debt collector, Ibu Sofia langsung berdiri dari sofanya dengan mata yang terbelalak lebar penuh kepanikan. Tangannya refleks memegangi dadanya seolah-olah jantung tuanya akan melompat keluar saat itu juga. Rendra dengan langkah yang diseret terpaksa berjalan menuju pintu depan, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menghadapi 2 pria kekar yang kini sudah mulai berteriak memanggil namanya dari luar pagar. Selamat siang, Pak Rendra. Kami dari pihak leasing resmi datang untuk mengeksekusi penyitaan unit mobil sesuai dengan surat perjanjian akibat gagal bayar selama 2 bulan berturut-turut. Ucap salah satu pria kekar itu dengan nada suara yang sangat berat dan tegas tanpa ada ruang untuk negosiasi. Rendra mencoba tersenyum canggung, membetulkan letak kerah kemeja kusutnya sembari mencoba bernegosiasi menggunakan status manajernya yang sudah tidak lagi berguna di mata hukum perbankan. Mohon maaf Pak, bisa berikan kami waktu sampai akhir bulan ini? Saya berjanji akan melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya setelah urusan keluarga saya selesai. Bujuk Rendra dengan nada suara yang memelas, sangat kontras dengan gayanya saat mencaci makiku di koridor pengadilan agama 3 hari yang lalu. Pria kekar berbaju kulit itu hanya mendengus meremehkan, lalu menyodorkan papan klip berisi surat penyitaan ke depan wajah Rendra, agar pria itu segera menandatanganinya tanpa banyak alasan. Tidak bisa Pak Rendra. Perintah dari pusat sudah sangat jelas. Bawa mobilnya hari ini juga atau kami terpaksa menempuh jalur hukum atas tindakan penggelapan aset. Tegas pria tersebut dengan pandangan mata yang sedingin es, membuat nyali Rendra seketika menciut hingga ke dasar bumi. Di dalam taksi mewah yang membawaku kembali ke kantor pusat agensi kreatifku, aku menerima laporan langsung melalui pesan video singkat yang dikirimkan oleh orang suruhanku yang sengaja kutugaskan untuk mengawasi rumah mereka.
Di dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat dengan sangat jelas momen di mana mobil sport putih kebanggaan Rendra sedang dinaikkan ke atas mobil derek di bawah tontonan meriah para tetangga sekitar kompleks kontrakan mereka. Ibu Sofia terlihat menjerit-jerit histeris di depan pagar, mencoba menahan mobil tersebut hingga jilbab rumahannya terlepas sebagian, memamerkan pemandangan memalukan yang langsung menjadi bahan gunjingan hangat warga kampung. Aku melepaskan tawa renyah yang sangat puas dari balik balutan hijab pashmina premiumku, merasakan bahwa keadilan Tuhan benar-benar bekerja dengan cara yang sangat instan dan luar biasa indah bagi wanita yang terzalimi. Aku mematikan video tersebut, lalu memperbaiki posisi dudukku dengan anggun yang menonjolkan lekuk tubuh body goalsku di balik gaun hijau zamrud, memancarkan aura kemewahan sejati dari seorang wanita mandiri berusia 25 tahun. Ini baru permulaan, Mas Rendra dan Ibu Sofia yang terhormat. Nikmati dulu tontonan gratis penyitaan mobil itu, karena minggu depan, pemilik rumah kontrakan yang kalian tempati akan datang untuk mengusir kalian karena uang sewanya tidak pernah kalian bayar. Bisikku lirih penuh kemenangan sembari menatap keindahan pemandangan kota Jakarta dari balik kaca mobil. Aku tahu betul bahwa tanpa kartu kredit dan aliran danaku, mereka tidak lebih dari sekelompok orang miskin baru yang harus merangkak dari bawah untuk bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Panggung sandiwara kemewahan mereka kini telah runtuh sepenuhnya, meninggalkan puing-puing kehancuran dan rasa malu yang akan melekat pada nama baik keluarga mereka seumur hidup. Seminggu setelah drama penyitaan mobil sport kebanggaan Rendra menjadi tontonan gratis para tetangga, aku memilih untuk fokus mengembangkan sayap agensi kreatifku ke tingkat internasional. Sore ini, aku menghadiri pertemuan bisnis dengan beberapa investor asing di restoran atap gedung pencakar langit daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Penampilanku hari ini sengaja kubuat memukau dengan jilbab pashmina sutra berwarna putih gading dan setelan blazer ketat sewarna mawar salem yang memperlihatkan dengan sempurna proporsi tubuhku yang tetap body goals dan anggun. Di usia 25 tahun ini, aura kecantikan dan kemandirianku semakin terpancar kuat, menjadikanku pusat perhatian positif di antara para pengusaha sukses yang hadir. Di sela-sela obrolan bisnis yang santai, aku melirik ponsel boba terbaruku yang bergetar di atas meja marmer, menampilkan sebuah pesan singkat dari pemilik rumah kontrakan 2 lantai yang selama ini ditempati mantan keluarga mertuaku. Pesan tersebut berisi ucapan terima kasih yang sangat formal dari sang pemilik rumah, mengabarkan bahwa proses pengosongan properti akan dilakukan sore ini juga karena masa sewa telah habis dan tidak ada perpanjangan pembayaran. Aku tersenyum manis, menyembunyikan binar kepuasan di mataku sebelum kembali menyesap jus jeruk segar dan melanjutkan obrolan bisnis dengan para investor yang tampak sangat kagum dengan ide-ide kreatifku. Aku sengaja menyewa rumah besar itu atas nama perusahaanku untuk jangka waktu 5 tahun, dan tepat hari ini, kontrak sewa yang kubayar lunas di muka itu telah resmi berakhir tanpa ada ampun. Tanpa sokongan dana ratusan juta dariku, Rendra yang hanya mengandalkan gaji manajer kantorannya, tidak akan pernah sanggup membayar biaya sewa rumah klaster eksklusif yang mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Aku bisa membayangkan bagaimana badai kepanikan baru yang jauh lebih dahsyat sedang menghantam rumah itu saat ini, memicu histeria yang lebih hebat dari sebelumnya. Sementara itu, di teras rumah kontrakan 2 lantai tersebut, suasana benar-benar pecah oleh jeritan histeris Ibu Sofia yang menggema membelah keheningan kompleks perumahan yang biasanya tenang. Wanita paruh baya itu berdiri menghadang seorang pria paruh baya pemilik rumah asli, bersama 3 orang petugas keamanan kompleks yang bertubuh tegap di depan pintu pagar besi. Riasan tebal dan gincu merah menyala yang biasa menjadi tameng kesombongannya kini lenyap sama sekali, digantikan oleh gurat kecemasan mendalam pada wajah tuanya yang pucat pasi dan berkeringat.
Jilbab instan bermotif bunga yang dikenakannya tampak miring dan tidak rapi, mencerminkan kekacauan mental yang sedang dia alami akibat diusir secara paksa dari tempat tinggal mewahnya. Di belakang ibunya, adik iparku yang manja memegangi koper-koper pakaian dengan mata yang bengkak karena terus menangis menahan rasa malu yang teramat sangat dari tatapan para tetangga. "Pak, tolong beri kami waktu beberapa minggu lagi untuk mencari tempat tinggal baru. Anak saya ini manajer sukses. Tidak mungkin kami tidak bisa membayar sewa rumah ini," teriak Ibu Sofia dengan nada melengking tinggi penuh kepanikan, mencoba menggunakan sisa-sisa kesombongan lamanya untuk memelas. Pemilik rumah yang mengenakan kemeja batik rapi itu hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi dingin, lalu menyodorkan lembar dokumen pemutusan kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihak agensiku selaku penyewa sah. "Mohon maaf, Ibu Sofia, aturan tetap aturan. Penyewa resmi rumah ini adalah Ibu Sabrina melalui perusahaannya, dan beliau sudah menegaskan tidak memperpanjang sewa serta meminta asetnya dikosongkan hari ini juga," tegas pemilik rumah dengan artikulasi yang sangat jelas dan menohok. Mendengar nama Sabrina disebut sebagai pemilik kuasa penuh atas rumah yang mereka tempati selama ini, Ibu Sofia seketika terperangah seolah kepalanya baru saja dihantam batu besar. Rendra baru saja turun dari mobil taksi daring dengan pakaian kantor yang tampak sangat kusut dan wajah ditekuk penuh beban stres akibat sanksi pemotongan gaji di kantornya. Langkah kakinya mendadak terhenti di depan pagar saat melihat pemandangan kacau di mana barang-barang rumah tangga dan koper-koper milik keluarganya sudah ditumpuk rapi di atas trotoar jalan. "Ada apa ini, Pak? Kenapa barang-barang kami dikeluarkan secara paksa begini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya?" seru Rendra mencoba protes dengan sisa-sisa wibawa lelakinya yang sudah runtuh total di mata lingkungan sekitar. Sang pemilik rumah langsung menatap Rendra dengan pandangan meremehkan, tidak lagi melihat pria berusia 28 tahun itu sebagai sosok menantu orang kaya seperti yang biasa digembar-gemborkan Ibu Sofia selama ini. "Pemberitahuan sudah dikirim sejak minggu lalu ke nomor Anda, Pak Rendra, tapi Anda mengabaikannya. Jadi silakan angkat kaki sekarang sebelum petugas keamanan menyeret barang-barang ini keluar kompleks," jawab pemilik rumah tanpa kompromi. Wajah Rendra seketika memerah pada menahan rasa malu yang luar biasa saat menyadari bahwa beberapa tetangga dari rumah sebelah mulai keluar ke balkon untuk mendokumentasikan momen pengusiran memalukan tersebut. Dia menoleh ke arah ibunya yang kini mulai menangis histeris sembari memukuli dadanya sendiri karena tidak tahan menerima kenyataan bahwa mereka harus terusir dari kawasan elit ini dalam kondisi miskin. "Rendra, ini semua karena mantan istrimu yang jalang itu. Dia sengaja merencanakan semua ini untuk membunuh kita secara perlahan," jerit Ibu Sofia dengan suara parau, mengabaikan fakta bahwa suaranya yang melengking kencang itu justru semakin mempertegas kehancuran harga diri keluarganya di depan publik. Rendra hanya bisa terdiam 1000 bahasa dengan kepalan tangan yang bergetar hebat di sisi celana kerjanya, menyadari betapa bodohnya dia karena telah menyia-nyiakan istri setulus dan sekaya diriku demi wanita lain. Di sela-sela keputusasaannya, Rendra dengan cepat merogoh ponsel dari saku celananya, mencari nomor kontakku dan mencoba meneleponku untuk kesekian kalinya dengan harapan tipis aku akan luluh oleh penderitaan keluarganya. Di dalam restoran mewah, ponsel bobaku kembali bergetar pelan, dan kali ini aku memutuskan untuk meminta izin sejenak dari rekan bisnisku untuk menerima panggilan tersebut di area balkon luar yang tenang. Aku mendekatkan ponsel ke telinga, membiarkan suara desau angin sore kota Jakarta melengkapi keheningan sebelum suara serak Rendra yang terdengar sangat frustrasi memecah sambungan telepon. "Sabrina, Mas mohon, kamu tidak bisa berbuat sekejam ini pada kami. Ibu dan adikku sekarang telantar di jalanan karena rumah kontrakan ini ditutup.
Rintih Rendra dengan nada suara yang bergetar hebat penuh keputusasaan yang mendalam. Aku membetulkan letak jilbab pashmina mawar salemku dengan satu tangan, lalu melepaskan senyuman dingin yang teramat sinis menatap hamparan pemandangan kota di bawah sana. Sekejam ini, Mas Rendra? Bukankah 5 tahun lalu ibumu juga yang berulang kali mengancam akan membuang barang-barangku ke jalanan setiap kali aku terlambat menyiapkan sarapan untuk kalian? Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam menusuk ulu hatinya. Rumah itu disewa atas nama perusahaanku dan dibayar dengan uangku, jadi setelah kontraknya habis, adalah hak mutlakku untuk mengembalikan properti itu kepada pemilik aslinya tanpa perlu meminta izin dari benalu seperti kalian. Lanjutku tegas, memotong sisa-sisa argumen manipulatif yang biasa dia gunakan untuk mengontrol perasaanku dulu. Rendra terdengar menarik napas dalam-dalam seolah pasokan oksigen di sekitarnya mendadak menipis akibat hantaman kalimat-kalimat jujurku yang tak terbantahkan oleh hukum apapun. Tapi biar bagaimanapun aku ini mantan suamimu, Sabrina. Apa kata orang-orang nanti kalau tahu kamu membiarkan mantan keluargamu hidup menggelandang di pinggir jalan sementara kamu sukses? Cecar Rendra mencoba menggunakan sanksi sosial masyarakat untuk menyerang keteguhan hatiku. Aku tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat menggemaskan namun menyimpan kekerasan sedingin es batu yang tidak akan pernah mencair oleh air mata kepalsuan mereka. Orang-orang justru akan bertepuk tangan melihat sekelompok penipu yang gila hormat akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal dengan keserakahan mereka sendiri, Mas. Sahutku menepis serangannya dengan sangat telak. Selamat menikmati sore yang indah di atas trotoar jalanan Jakarta, Mas Rendra, dan jangan lupa cari kontrakan petak yang sesuai dengan kapasitas gajimu yang tidak seberapa itu, bisikku lirih sebelum mematikan panggilan secara permanen dan memblokir total nomor teleponnya dari daftar kontakku. Aku melangkah kembali ke dalam restoran mewah dengan gaya berjalan yang anggun, menampilkan siluet tubuh body goalsku yang memikat, siap menyelesaikan transaksi bisnis bernilai miliaran rupiah dengan para investor asing yang sudah menungguku. Babak kedua dari pembalasanku telah selesai dengan hasil yang sangat sempurna, membiarkan mereka merasakan sendiri pahitnya hidup tanpa topeng kemewahan artifisial yang selama 5 tahun ini kubayar dengan air mata kesabaranku. Di luar sana, di bawah terik matahari sore yang mulai meredup, keluarga mantan mertuaku harus menerima kenyataan pahit bahwa malam ini mereka harus tidur di dalam rumah petak sempit berbau lembab karena ketamakan mereka sendiri. Pagi ini, udara Jakarta terasa begitu segar saat aku melangkah keluar dari apartemen penthouse pribadiku di kawasan Menteng. Sambil berjalan anggun menuju mobil sedan mewah yang baru kubeli minggu ini, aku merapikan jilbab pashmina ceruti premium warna abu-abu monokrom yang membingkai sempurna wajah manisku. Pakaian blus rajut ketat sewarna mocha dan rok span panjang yang kukenakan sukses menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap ramping dan body goals. Di usiaku yang kini menginjak 25 tahun, aku merasa hidupku baru saja dimulai dengan sejuta warna kemenangan yang indah. Tidak ada lagi beban mental, tidak ada lagi jeritan makian subuh dari mertua, dan yang terpenting, tidak ada lagi parasit yang menguras rekeningku. Di belahan kota yang lain, tepatnya di sebuah gang sempit berbau parit di pinggiran daerah kumuh Jakarta Timur, sebuah realitas yang bertolak belakang sedang terjadi. Ibu Sofia terduduk di atas lantai semen dingin sebuah rumah kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter yang pengap dan lembab. Hijab satin merah marun kebanggaannya kini sudah berubah warna menjadi kusam dan kusut karena dijadikan bantal tidur darurat di atas kasur lantai tipis. Wajahnya yang biasa dipenuhi riasan tebal kini tampak kuyu, dengan kantung mata hitam yang menggelantung dalam akibat tidak bisa tidur semalaman mendengarkan suara bising tikus di atap seng. Gincu merah menyalanya yang legendaris itu sudah hilang, menyisakan bibir pecah-pecah yang terus meratapi nasib malangnya yang berubah drastis dalam sekejap.
Di sudut ruangan yang sempit itu, tumpukan koper mewah hasil sisa-sisa kejayaan masa lalu mereka dipaksa berdesakan dengan jemuran pakaian yang belum kering. Adik iparku yang manja hanya bisa meratapi nasibnya di pojokan, menangis sesenggukan sambil mengipasi tubuhnya dengan selembar kardus bekas karena udara ruangan yang sangat gerah tanpa pendingin udara. Rendra sendiri duduk di ambang pintu masuk gang, menatap nanar ke arah jalanan sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu sepeda motor saja. Kemeja batik slim fit kebanggaannya kini tampak bernoda minyak, dan aura manajer sukses yang dulu selalu dia pamerkan di depan rekan-rekannya kini telah menguap runtuh, digantikan oleh gurat depresi seorang pria yang kalah telak oleh kehidupan. Rendra, ibu tidak kuat tinggal di tempat terkutuk seperti ini, kepalaku pusing sekali karena bau parit di depan itu. Keluh Ibu Sofia dengan suara parau yang sudah kehilangan seluruh melodi keangkuhannya yang dulu selalu melengking tinggi. Matanya yang dulu melotot tajam menghinaku kini tampak sayu dan berair, memandang sekeliling ruangan yang hanya dibatasi oleh selembar triplek tipis sebagai sekat kamar mandi. Coba kamu bujuk lagi Sabrina, Mas. Bilang pada perempuan itu kalau ibu minta maaf. Ibu janji tidak akan memarahinya lagi asalkan dia mau menyewakan kita apartemen yang layak. Ratap Ibu Sofia sembari memegangi kaki anak laki-laki kebanggaannya itu dengan sisa tenaganya yang kian melemah. Rendra hanya bisa menghela napas pendek yang terdengar sangat berat. Lalu mengusap wajah sawo matangnya yang kini tampak kusam penuh minyak akibat stres yang menumpuk di kepalanya. Ibu pikir Rendra tidak mencoba? Nomor telepon Rendra sudah diblokir total oleh Sabrina sejak kemarin, bahkan akun media sosial kantor agensinya pun sudah memutus semua akses komunikasi dari keluarga kita. Sahut Rendra dengan nada frustrasi yang mendalam, tidak lagi mampu menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Dia teringat kembali bagaimana 3 hari yang lalu dia nekat mendatangi kantor pusat agensi kreatifku, namun langsung diadang oleh 5 orang petugas keamanan bertubuh kekar di depan lobi utama, sebelum sempat melihat ujung hijabku. Rasa penyesalan yang amat sangat kini mulai menggerogoti ulu hati Rendra, sebuah rasa bersalah yang datang terlambat setelah semua jembatan emas di hidupnya telah dihancurkan oleh keserakahan ibunya sendiri. Dia baru menyadari betapa bernilainya sesosok Sabrina yang selama 5 tahun ini selalu menyambutnya dengan senyuman tulus, memasakkan makanan kesukaannya, dan diam-diam menopang seluruh gengsi finansial keluarganya tanpa pernah meminta pujian. Sekarang, wanita berhijab yang dulu dia anggap udik dan pembawa sial itu telah menjelma menjadi seorang miliarder muda yang cantik, populer, dan berada jauh di luar jangkauan dunianya yang kini telah menyusut ke dalam kontrakan petak berbau lembab. Tiba-tiba, ponsel milik Rendra berdering nyaring, memecah keheningan ratapan di dalam ruangan sempit tersebut dan langsung menumbuhkan secercah harapan palsu di wajah Ibu Sofia. Wanita tua itu langsung menegakkan tubuhnya, matanya berbinar penuh harap mengira bahwa aku akhirnya luluh dan menelepon mereka kembali untuk memberikan bantuan dana kemanusiaan. Rendra, cepat angkat. Pasti itu Sabrina yang mau menawarkan rumah baru untuk kita. Seru Ibu Sofia dengan suara yang dipaksakan melengking kembali. Namun, binar harapan itu seketika padam saat Rendra melihat layar ponselnya dan mendapati bahwa panggilan tersebut berasal dari nomor kantor tempatnya bekerja, menampilkan nama atasan langsungnya yang terkenal sangat killer. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rendra menekan tombol hijau dan mendekatkan ponselnya ke telinga, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar seprofesional mungkin di tengah kekacauan hidupnya. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu untuk urusan kantor hari ini? Tanya Rendra dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Di seberang telepon, suara sang direktur terdengar sangat dingin, tegas, dan tanpa ada basa-basi sedikit pun yang langsung membuat darah di sekujur tubuh Rendra mendadak membeku seketika. Rendra, hari ini kamu tidak perlu datang ke kantor lagi.
Pihak manajemen memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapmu mulai detik ini juga, ucap sang direktur dengan nada yang sangat mutlak. Tapi kenapa, Pak? Kesalahan apa yang sudah saya perbuat sampai saya dipecat secara sepihak seperti ini? Cecar Rendra dengan mata yang terbelalak lebar penuh kepanikan, sementara keringat dingin mulai membasahi punggung kemeja kusutnya. Sang direktur mendengus meremehkan dari balik sambungan telepon sebelum memberikan penjelasan telak yang menghancurkan sisa-sisa masa depan mantan suamiku itu. Klien terbesar agensi kita baru saja membatalkan kontrak bernilai miliaran rupiah karena mereka tahu kamu adalah mantan suami dari CEO Sabrina Amira. Mereka tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang mempekerjakan pria yang memiliki reputasi buruk dalam merusak mental wanita mandiri yang sangat mereka hormati, jelas sang direktur sebelum memutus panggilan. Ponsel di tangan Rendra perlahan merosot jatuh ke atas lantai semen yang dingin, dibarengi dengan luruhnya seluruh sisa kekuatan di dalam tubuh pria berusia 28 tahun tersebut. Ibu Sofia yang melihat ekspresi hancur anak kesayangannya langsung menjerit histeris, memukuli lantai semen dengan tangan tuanya yang dipenuhi keriput, seolah sedang mengutuk takdir buruk yang menimpa mereka siang ini. Sementara itu, di dalam mobil sedan mewahku yang melaju mulus menuju acara peluncuran produk kosmetik terbaruku, aku menerima laporan pemecatan Rendra dari asisten pribadiku melalui sebuah pesan singkat. Aku tersenyum manis, mengusap pelan ujung jilbab abu-abuku dengan jari-jari lentikku yang terawat sempurna, menikmati keadilan dunia yang berjalan begitu rapi menghukum orang-orang yang gila hormat tanpa modal. 2 minggu berlalu sejak Rendra kehilangan pekerjaan kantorannya, bisnis agensi kreatifku justru meroket tajam, hingga menjadi perbincangan hangat di berbagai media finansial dan hiburan tanah air. Pagi ini, aku diundang sebagai pembicara utama dalam sebuah seminar nasional bertema Pemberdayaan Perempuan Mandiri di Era Digital, yang diadakan di salah satu hotel bintang 5 kawasan bisnis Sudirman. Aku melangkah memasuki ballroom dengan sangat anggun, mengenakan jilbab pashmina ceruti premium berwarna merah marun pekat yang berpadu kontras dengan gaun slim fit brokat berwarna krem pastel yang mewah. Potongan busana modern itu membentuk siluet tubuhku yang tetap terjaga body goals dan ramping, memancarkan pesona seorang wanita sukses usia 25 tahun yang penuh harisma. Ratusan pasang mata menatapku dengan penuh kekaguman, mengabaikan fakta bahwa belum lama ini aku hanyalah seorang istri berhijab yang selalu dikurung dan dihina di dapur mertua. Di sela-sela waktu istirahat setelah sesi presentasiku yang memukau, asisten pribadi menghampiriku di ruang tunggu VIP, sambil membawa sebuah tablet digital dengan senyuman penuh arti di wajahnya. Ibu Sabrina, silakan lihat ini. Video drama pengusiran dan kehancuran mantan keluarga mertua ibu di media sosial sekarang sudah ditonton lebih dari 10 juta kali dan menjadi trending topik nomor 1, lapor asistenku dengan nada penuh antusias. Aku menerima tablet tersebut, lalu jemari lentikku menggeser layar untuk melihat potongan video yang direkam secara diam-diam oleh warga kompleks perumahan elit Grand Nirvana Residence tempo hari. Video berdurasi 1 menit itu menampilkan adegan sangat detail saat Ibu Sofia menjerit-jerit histeris menahan mobil derek yang menyita mobil sport milik Rendra dengan jilbab rumahannya yang acak-acakan. Di kolom komentar media sosial, puluhan ribu netizen Indonesia melayangkan cibiran, makian, dan tawa ejekan yang sangat pedas kepada keluarga mantan suamiku yang gila hormat itu. Banyak di antara netizen yang ternyata mengenal sosok Ibu Sofia sebagai wanita paruh baya yang sering pamer kemewahan palsu di akun pribadinya menggunakan hasil gesekan kartu kredit platinumku. Oh, jadi ini mertua toksik yang hobi pamer perhiasan emas tapi ternyata semua dibayar pakai keringat menantunya? Selamat menikmati kontrakan petak, Bu. Tulis salah satu komentar teratas yang disukai oleh puluhan ribu orang. Aku tersenyum manis,
sebuah senyuman imut namun menyiratkan kepuasan sedingin es, melihat bagaimana topeng kepalsuan mereka kini dikuliti habis oleh jutaan masyarakat seluruh Indonesia, hingga tidak menyisakan sedikit pun harga diri. Sementara itu, di dalam kontrakan petak yang pengap di pinggiran Jakarta Timur, Rendra sedang duduk bersandar di dinding triplek dengan mata merah yang bengkak karena kurang tidur dan didera rasa malu yang luar biasa. Dia menatap layar ponsel tuanya yang terus-menerus dibanjiri oleh pesan cacian dari teman-teman kantor, kerabat jauh, hingga tetangga kampung halamannya yang mengenali wajahnya di video viral tersebut. Kemeja batik slim fit kebanggaannya kini tergeletak di lantai semen yang kotor sebagai kain pel darurat, melambangkan hancurnya seluruh martabat lelakinya yang dulu selalu dia agung-agungkan di depanku. Dia merasa seperti seonggok sampah masyarakat yang tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi di kota besar ini, karena wajahnya sudah telanjur viral sebagai simbol pria parasit paling dibenci netizen. Ibu Sofia sendiri tidur telentang di atas kasur lantai yang tipis dengan selembar kain kompres dingin menempel di dahinya yang keriput, sementara napasnya terdengar berat dan putus-putus seperti orang sekarat. Gincu merah menyalanya yang dulu menjadi lambang keangkuhan kini berganti dengan bibir pucat yang terus meracau memanggil namaku di sela-sela tangisan penyesalannya yang datang terlambat. Sabrina, tolong Ibu, Sabrina, hapus video itu. Ibu malu sekali kalau harus keluar rumah. Semua orang di gang ini menunjuk-nunjuk Ibu sebagai pencuri kartu kredit menantu, ratap Ibu Sofia dengan suara yang parau dan sangat lemah. Wanita tua gila hormat itu kini benar-benar terkena guncangan mental yang dahsyat. Tidak pernah menyangka bahwa keserakahannya akan berakhir menjadi tontonan komedi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik iparku yang manja juga tidak kalah mengenaskan. Dia mengurung diri di dalam kamar mandi sempit berbau lembab karena takut melihat tatapan mengejek dari para pemuda gang yang sering berkumpul di depan pintu kontrakan petak mereka. Tas-tas bermerek tiruan hasil rampasan kartu kredit platinumku kini sengaja dia sembunyikan di dalam karung beras karena merasa sangat malu jika ada orang yang melihatnya memegang barang mewah di tengah lingkungan kumuh tersebut. Mereka semua telah mencapai titik nadir dari kehancuran sosial, sebuah hukuman moral yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan materi karena nama baik keluarga mereka telah membusuk secara permanen di dunia maya. Rendra menoleh ke arah ibunya dengan tatapan mata yang kosong penuh dendam, mulai menyadari bahwa kehancuran hidupnya saat ini adalah akibat mutlak dari didikan ibunya yang selalu menuntut gaya hidup mewah di luar batas kemampuan finansial anak. Ini semua karena ibu. Kalau saja dulu ibu tidak serakah dan tidak memaksa Rendra untuk terus menguras uang Sabrina, kita tidak akan pernah berakhir di tempat sampah ini. Bentak Rendra tiba-tiba dengan suara yang menggelegar, menumpahkan seluruh rasa frustrasi yang selama ini dia pendam di dalam dada. Ibu Sofia terperanjat dari tidurnya, menatap anak kesayangannya dengan pandangan tidak percaya sekaligus takut melihat sorot mata Rendra yang kini dipenuhi aura kegilaan akibat tekanan stres. Kamu menyalahkan ibu, Rendra? Ibu melakukan semua itu juga demi kesuksesanmu agar kamu terlihat seperti pria kaya di depan teman-temanmu. Sahut Ibu Sofia membela diri dengan suara bergetar menahan tangis yang pecah seketika. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu terus berlanjut di dalam ruangan sempit berukuran 3 x 4 meter tersebut, saling melempar kesalahan dan caci maki, tanpa menyadari bahwa suara teriakan mereka terdengar sangat jelas oleh para tetangga di luar dinding triplek. Beberapa warga gang sengaja berkumpul di depan jendela kontrakan mereka, kembali merekam suara keributan keluarga toksik tersebut menggunakan ponsel mereka, untuk diunggah kembali ke media sosial sebagai konten lanjutan yang menarik. Sementara mereka saling menghancurkan mental satu sama lain di dalam kubangan kemiskinan baru, aku di dalam ruang tunggu VIP hotel berbintang sedang bersiap untuk kembali naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama para pejabat Kementerian Ekonomi Kreatif.
Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan sedikit letak jilbab pashmina merah marunku yang sangat anggun, menatap pantulan wajah manis dan imutku yang kini memancarkan pesona seorang miliarder wanita muda paling berpengaruh tahun ini. Aku tahu betul dari asistenku bahwa Rendra sempat mencoba mengirimkan email permohonan maaf resmi ke alamat kantor perusahaanku, memohon dengan sangat agar aku bersedia menemuinya untuk terakhir kali demi kemanusiaan. Aku hanya tersenyum sinis mendengarnya. Tidak ada lagi tempat untuk belas kasihan di dalam hatiku yang telah mengeras setelah 5 tahun lamanya dibakar oleh api kezaliman mereka yang tanpa batas. Kalian yang menanam benih keserakahan, maka kalian pula yang harus memanen badai kehancuran ini sampai ke akar-akarnya tanpa sisa, bisikku lirih penuh ketegasan mutlak. Aku mematikan tablet digital di tanganku, lalu melangkah keluar dari ruang tunggu VIP dengan gaya berjalan yang sangat percaya diri, memamerkan lekuk tubuh body goalsku di balik gaun brokat yang memikat seluruh pandangan mata di koridor hotel. Babak akhir dari pembalasanku hampir mencapai kesempurnaan seutuhnya, membiarkan hukum karma dan kekuatan netizen media sosial bekerja menyelesaikan sisa-sisa kesombongan mantan keluarga mertuaku. Besok pagi, aku akan terbang ke Paris untuk menghadiri pameran mode internasional, meninggalkan Rendra dan ibunya yang harus terus mendekam di dalam kontrakan petak berbau parit, menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka telah berakhir menjadi sampah viral yang menjijikkan. Cahaya lampu kilat kamera dari puluhan jurnalis mode internasional menyambut kedatanganku saat melangkah di atas karpet merah sebuah gelaran pameran bisnis kreatif di Paris, Prancis. Di tengah suhu musim semi Eropa yang sejuk, aku tampil memukau dengan jilbab pashmina satin premium berwarna hitam legam yang berpadu sempurna dengan gaun modern bersiluet slim fit warna emas murni. Potongan busana mewah yang melekat pas di tubuhku ini mengekspos bentuk tubuh yang tetap ramping dan body goals, memikat perhatian para fotografer agensi berita asing. Di usiaku yang genap 25 tahun, aku bukan lagi Sabrina yang dulu menangis sembari membersihkan sisa makanan mertua di dapur sempit, melainkan seorang perempuan mandiri yang dihargai karena karya dan prestasiku. Di sela-sela kemeriahan acara, aku duduk bersantai di area kafe terbuka yang menghadap langsung ke arah ikonik Menara Eiffel, menikmati secangkir kopi hangat ditemani asisten pribadiku. Ponsel boba terbaruku bergetar pelan di atas meja, memunculkan notifikasi laporan keuangan akhir bulan dari kantor agensi pusatku di Jakarta yang menunjukkan angka laba bersih yang sangat fantastis. Bersamaan dengan itu, sebuah surel masuk dari tim hukum pribadiku, melampirkan salinan surat pernyataan bahwa seluruh urusan pembagian harta pasca perkara perceraian dengan Rendra telah selesai secara mutlak. Mantan suamiku itu sama sekali tidak mendapatkan 1% pun dari aset perusahaanku, karena seluruh pembukuan modal terbukti murni berasal dari jerih payahku sendiri sebelum pernikahan kami terjadi. Aku membetulkan letak jilbab hitamku yang tertiup angin lembut kota Paris, merasakan sebuah kedamaian batin yang luar biasa mengalir memenuhi seluruh rongga dadaku setelah bertahun-tahun lamanya terbelenggu. Pikiranku mendadak melayang kembali pada kenyataan mengenaskan yang kini harus dijalani oleh Rendra dan ibunya di sudut kumuh kota Jakarta sana akibat keserakahan mereka sendiri. Menurut laporan terakhir dari orang suruhanku, setelah video keributan mereka di kontrakan petak viral di media sosial, mereka terpaksa harus pindah lagi ke daerah yang lebih terpencil karena tidak tahan dengan sanksi sosial dari warga sekitar. Panggung sandiwara kemewahan yang dulu mereka bangun dengan fondasi kartu kredit platinum atas namaku kini telah hancur lebur menjadi abu yang tidak berharga. Kabarnya, Ibu Sofia kini hanya bisa meratapi nasibnya di atas kasur lantai yang tipis, mengeluhkan penyakit darah tingginya yang kerap kambuh setiap kali melihat tayangan televisi yang membahas tentang kesuksesan wanita mandiri.
Gincu merah menyala dan tumpukan perhiasan emas tiruan yang dulu menjadi lambang keangkuhannya kini telah dijual habis dengan harga murah hanya untuk menyambung hidup dan membeli beras sehari-hari. Wanita tua yang gila hormat itu kini harus merasakan sendiri bagaimana pahitnya hidup sebagai orang miskin baru, di mana untuk makan sepiring nasi dengan lauk sederhana saja mereka harus saling berhitung dengan sangat ketat. Rendra sendiri dikabarkan telah mendaftar sebagai pengemudi ojek daring menggunakan sepeda motor tua pinjaman dari kerabat jauhnya, karena tidak ada satupun perusahaan formal yang mau menerima lamaran kerjanya setelah reputasinya hancur di dunia maya. Kemeja batik slim fit dan jam tangan emas tiruan yang dulu menjadi modal utamanya untuk bergaya di depan rekan kerja kini telah usang disimpan di dalam kardus bekas di sudut rumah petak mereka yang lembab. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, pria berusia 28 tahun itu harus menembus kemacetan dan polusi jalanan ibu kota demi mengumpulkan lembaran uang ribuan rupiah yang nilainya sangat jauh dari nilai limit kartu kredit platinumku yang dulu sering dia kuras. Rasa penyesalan yang mendalam kini menjadi bayang-bayang hitam yang selalu mengikuti kemanapun langkah kaki Rendra pergi, sebuah siksaan mental yang akan terus menghantui sisa hidupnya yang malang. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa karena ketundukannya yang buta pada keserakahan ibunya, dia telah membuang sebutir berlian berharga demi mengejar segenggam kerikil palsu yang tidak bernilai. Di saat dia harus berjuang keras menahan lapar di atas motor tuanya di bawah guyuran hujan deras Jakarta, mantan istrinya justru sedang melangkah anggun di atas karpet merah benua Eropa sebagai seorang miliarder muda yang dihormati dunia. Aku menyesap sisa kopi hangatku, lalu menutup layar ponsel boba milikku dengan satu ketukan pelan, memutuskan untuk menghapus semua memori buruk tentang keluarga mantan mertuaku itu secara permanen dari benakku. Bagiku, mereka sudah mati dan menjadi bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah sudi lagi kulihat lembaran episodenya, apapun alasan kemanusiaan yang kelak mereka bawa untuk mengemis belas kasihan. Aku berdiri dari kursi kafe dengan gerakan yang sangat anggun, menampilkan siluet tubuh body goalsku yang memikat, siap melangkah kembali ke dalam gedung pameran untuk menandatangani kontrak kerja sama internasional baru. Beberapa pengusaha mode dari Milan dan London tampak tersenyum ramah menyambut kehadiranku di koridor utama, menjabat tanganku dengan penuh rasa hormat yang tulus atas pencapaian bisnis kreatifku yang dinilai sangat inovatif. Wajah manis dan imutku memancarkan rona kebahagiaan yang sejati, bebas dari sisa-sisa air mata kesedihan, membuktikan kepada dunia bahwa badai kezaliman tidak akan pernah bisa menumbangkan wanita yang memiliki tekad sekuat baja. Aku berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih saat menjelaskan visi masa depan perusahaanku, membuat para investor asing tersebut semakin yakin untuk menginvestasikan dana mereka ke dalam agensiku. Malam harinya, dari balkon kamar hotel bintang 5ku yang mewah, aku menatap keindahan pendar cahaya lampu kota Paris yang romantis dengan perasaan syukur yang membumbung tinggi kepada Sang Pencipta. Hijab pashmina hitam premium yang kukenakan bergerak perlahan mengikuti embusan angin malam, melambangkan kebebasan baruku yang seutuhnya sebagai seorang janda kaya raya berusia 25 tahun yang berkelas. Aku tahu betul bahwa kisah hidupku ini telah menjadi inspirasi viral bagi jutaan wanita berhijab di luar sana untuk berani bersuara dan melepaskan diri dari lingkaran pernikahan yang toksik dan manipulatif. Aku tersenyum sangat manis menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, menyadari bahwa ketukan palu hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa minggu lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu gerbang menuju takdir baruku yang jauh lebih mulia. Biarlah mantan suamiku dan ibunya tetap mendekam di dalam ruang sempit penyesalan mereka di gang kecil berbau parit itu, memanen setiap bulir kepahitan dari benih keserakahan yang mereka tanam sendiri. Panggung sandiwara mereka telah runtuh berantakan,
dan kini di atas panggung kehidupan yang baru ini, akulah satu-satunya pemenang sejati yang akan terus bersinar terang melintasi batas dunia.